wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati serta yang kami muliakan bapak-bapak pengurus Masjid Istiqomah, seterusnya yang kami hormati dan yang kami muliakan para bapak-bapak alim ulama, cerdik pandai, para ustadz, para kiai, para guru, umumnya kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini yang kami muliakan dan insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi puji sedalam syukur sama-sama kita tingkatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam yang ke-8 dari Ramadan 1438 Hijriah ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan itu semua kita dapat bersama-sama datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah baru saja selesai kita melaksanakan sholat fardu Aisyah berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat sunat tarawih dan witir nantinya. Belakang daripada itu, sholawat dan salam tak lupa juga buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini judul santapan rohani Ramadan kita sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dinda protokol tadi, yaitu tentang membangun generasi Qur'ani. Kalau kita berbicara tentang masalah generasi, maka tidak terlepas daripada kita membicarakan anak-anak muda yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan kita hari ini, yang nantinya akan memimpin kehidupan masa depan bangsa, masa depan negeri kita yang tercintai. Maka tema daripada membangun generasi Qur'ani ini adalah sangat-sangat penting sekali. Karena belum tentu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, Islam yang kita rasakan hari ini juga akan dirasakan oleh anak-anak muda, anak-anak kita setelah 20 tahun yang akan datang. Tak seperti apa masa ataupun hal yang akan dia hadapi. Maka dari itu perlu kita membangun generasi yang Qur'ani. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa generasi Qur'ani itu? Generasi Qur'ani itu adalah generasi yang mencontoh kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena akhlak daripada Rasulullah SAW itu adalah bagaikan Al-Quran yang berjalan.
dia itu bagaikan Al-Quran yang berjalan. Maka dari itu perlu kita ingat kembali kita di masa kecil dahulu. Mungkin bagi bapak-bapak, orang tua kami dahulu, masa kecilnya atau masa mudanya tidak seberat hari ini tantangan yang dihadapi. Kalau komunikasi di zaman dahulu itu masih menggunakan, kalau antar jarak jauh masih menggunakan surat. Kalau untuk penerangan mungkin sebahagian sudah merasakan listrik dan sebahagiannya belum. Hari ini perkembangan untuk telekomunikasi luar biasa. Ini tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Maka dari itu perlulah kita kembali mengingatkan kepada generasi muda kita supaya mereka ini berhati-hati di dalam mengharungi masa depan mereka. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kami sampaikan sepotong ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan shadida." Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hendaklah merasa takut, merasa khawatir, lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, jikalau di belakang kita nanti meninggalkan anak cucu yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afa, lemah di sini banyak pengertiannya. Bisa jadi lemah fisiknya, bisa jadi lemah ekonominya, bisa jadi lemah kemampuannya, dan yang paling berbahaya adalah lemah akidahnya. Maka kata Allah, hendaklah khawatir jikalau meninggalkan anak cucu yang lemah di belakang kita nanti. Wal yaqulu qawlan shadida, dan hendaklah mengatakan perkataan yang benar. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, seperti apa pergaulan anak-anak muda kita hari ini. Kalau mungkin di tempat kita ini dia berada di dalam komplek, mungkin masih bisa dibina, mungkin masih bisa dikontrol. Tetapi kalau dia sudah keluar sana, kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, kita tidak bisa kontrol. Kalau kita baca berita beberapa tahun yang lalu itu keluar di koran, untuk anak-anak muda, generasi muda di kota-kota besar, mohon maaf kami sampaikan, yang perempuan sudah banyak sekali melakukan hubungan layaknya seorang suami dan istri di luar daripada pernikahan alias kumpul kebo. Dan hari ini kita berada di kota Pekanbaru, dan Pekanbaru ini sudah masuk kategori kota metropolitan. Untuk penduduknya sudah mencapai atau lebih di atas 1 juta. Maka ini sudah masuk ke dalam kategori kota metropolitan. Yang
yang lalu dan yang sekarang juga masih dia, adalah menyampaikan bahwa visi dan misi dia adalah membentuk kota metropolitan yang madani. Kalau untuk metropolitannya itu mudah, tinggal dipancing saja orang berdatangan ke tempat kita, ke kota kita yang tercinta ini, dari luar entah dari mana, bahkan tidak bisa di stop, bahkan di perlambat saja tidak bisa. Kita tengok pembangunan di kota itu, gedung-gedung tumbuh seperti cendawan, subur. Nah, ini metropolitan. Tantangan bagi kita, para ustadz, para mubalik, para kiai, dan para orang tua, seluruhnya kita, elemen masyarakat, adalah membina generasi kita bagaimana supaya bisa membentuk generasi yang Qur'ani atau menjadikan kota yang madani. Ini tantangan sangat berat. Atau dalam istilah lainnya sering disebut juga itu pertanda waktu sudah mau habis. Tak boleh lama-lama ceramah setampan ya. Baiklah, kalau demikian kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi kalau kita membicarakan bagaimana membangun generasi muda supaya terbentuknya generasi Qur'ani, ini sangatlah susah sekali. Mulai dari dalam kandungan, bahkan mulai dari bagi yang lajang itu mencari calon istri. Mulai dari situ, kalau ingin membentuk generasi Qur'ani itu sudah mulai diwacanakan. Namun kalaupun sudah terlanjur tidak apa-apa, tetapi dari dalam kandungan anak itu mulai kita ajar. Dari situ kita bentuk. Ketika di dalam kandungan itu, maka perdengarkanlah ayat-ayat Al-Quran, bawalah kepada tempat-tempat yang baik, supaya anak kita nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini untuk membangun generasi Qur'ani ke depannya. Kemudian setelah dia lahir, maka Islam mengajarkan bagi yang laki-laki azankan dan iqamatkan. Bagi yang perempuan cukup dikomatkan saja. Begitu Islam itu mengajarkan sebelum dia mendengarkan perkataan yang lain tentang duniawi ini, ajarkan dia kalimat tauhid. Ini untuk membentuk generasi Qur'an. Kemudian setelah dia besar, ajaklah dia beribadah, biasakan dia beribadah. Sudah tentunya setelah dewasa akan terbiasa dengan beribadah itu. Tetapi kalau kita hanya membentuknya setelah dewasa saja, ini akan sangat sulit sekali. Ibaratkan kayu, kalau bambu yang kecil itu, yang ketek itu namanya kalau bahasa kami obong atau rebung. Nah, kalau itu yang kecil itu, mulai dari yang kecil itu kita mau bentuk, kita bengkokkan dia, maka dia akan bengkok. Kalau kita mau luruskan tumbuhnya, nanti dia akan tumbuh lurus. Ibaratkan itu anak kita bentuk seperti itu. Tapi kalau dia sudah jadi bambu, udah besar, jangan coba-coba bengkokkan, patah awak dulu ya. Itu ibaratnya. Nah, ini yang perlu langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk membina generasi Qur'an. Namun ada di antara kita
yang di dalam mengajarkan anak-anaknya dia mendengarkan baru masih dalam kandungan dihidupkan musik besar-besar joget di rumah itu. Nanti anaknya lahir joget-joget. Memang diajarkan joget-joget, ditandingkan, dibawa ke mall. Dia masih kecil. Nanti besarnya jadi apa? Ya jadi apa yang kita bentuk di waktu dia kecil itu. Maka jangan salahkan anak kalau dia menjadi anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Maka jangan salahkan orang lain kalau anak kita melawan kepada kita. Jangan salahkan anak kalau dia melawan kepada kedua orang tuanya. Tapi perbanyaklah introspeksi diri. Kemudian kalau memang sudah terlanjur terjadi hal ini kepada kita, berbanyaklah minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah agar anak itu dijadikan anak yang soleh. Karena doa anak dengan orang tua itu langsung kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada batasnya. Anak mendoakan orang tuanya, orang tua mendoakan anaknya, itu mudah dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak yang durhaka itu cepat sekali diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat dari durhaka dia. Di dunia ini dilihatkan oleh Allah, apalagi di akhirat nanti. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian saja sentapan singkat kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami dalam menyampaikan ceramah ini banyak salah dan khilafnya, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.